Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Cipta Cerita Daily. Mendaki gunung adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk melepas penat kala pikiran kita sedang banyak atau bahkan kita sedang merasa stres. Dengan mendaki gunung, kita bisa menikmati keindahan alam dan juga menikmati udara pegunungan yang sangat segar dengan langkah-langkah yang juga penuh tantangan. Semua itu menanti di puncak gunung yang menjulang tinggi. Akan tetapi di setiap tempat-tempat pendakian pastilah ada sebuah peraturan yang harus kita taati. Dan apabila kita melanggarnya, pastilah akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sama seperti kisah yang akan kami ceritakan di video kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Jadi pengalaman waktu itu tentu saja menjadi pengalaman yang tidak akan pernah bisa aku lupakan selama hidupku. Bahkan bisa dikatakan sejak adanya kejadian tersebut, aku yang sebelumnya hobi mendaki gunung saat itu juga seketika berhenti mendaki hingga saat ini. Rasa trauma dan takut tentu saja ada. Bagaimana tidak? Andai saja waktu itu tidak ada dia di rombongan kami, mungkin saat ini aku tidak ada di sini dan berbagi cerita seperti ini. Oke, kita langsung saja. Perkenalkan, namaku Arya. Aku adalah seorang karyawan di perusahaan ternama yang ada di Indonesia. Pendakian waktu itu terjadi ketika aku masih berusia 25 tahun. Aku yang belum bekerja seperti sekarang ini tentu saja masih suka mendaki ke sana kemari demi menyalurkan hobi yang memang sudah aku gemari sejak aku duduk di bangku sekolah SMA negeri. Masih teringat sangat jelas di kepalaku. Malam itu adalah malam di mana aku dan kedua rekanku hendak mendaki gunung yang ada di kotaku. Waktu itu menunjukkan pukul 7 malam dengan disertai hujan yang turun. Itu sama sekali tidak menyurutkan niatku untuk menaklukkan gunung yang memang sudah lama tidak kudaki itu. Kita berangkat malam ini, Kar, ucapku sambil memasukkan barang-barangku satu persatu ke dalam karirku. Iya wes, Senin aku ada acara bro. Jadi kita naik malam ini dan turun besok pagi. Jadi sampai rumah aku masih bisa beristirahat, ucap Tegar sambil menyalakan sebatang rokok yang ada di tangannya. Ini kita cuma bertiga nih. Temen lu gak jadi ikut, Kar, sahut Johan yang saat itu juga terlihat sibuk mengutak-atik ponselnya. Ah, gak jadi bro, ada acara mendadak katanya, jawab Tegar singkat. Waduh, gimana nih? Gak apa-apa emang kalau kita mendaki bertiga aja. Lu juga tahu kan pantangan di gunung ini gak boleh mendaki dalam jumlah ganjil, ucapku. Ah, mudah-mudahan aja sih aman. Alah, asalkan kita gak ganggu aja bro. Kita baca bismillah aja deh, jawab Tegar santai. Waduh, mana hujannya deras banget lagi, sahut Johan. Udah, jangan banyak ngomong, ayo kita berangkat, jawab Tegar dengan mulai mengangkat tas punggungnya kemudian diletakkan di atas motornya. Dan benar saja, Sabtu malam itu kami bertiga benar-benar berangkat menuju pos pendaftaran untuk mendaki gunung yang memang terletak tidak jauh dari tempat tinggalku saat itu. Selama perjalanan tentu saja aku dan rekan-rekanku sudah ditemani guyuran hujan yang saat itu turun dengan sangat lebat. Bahkan jas hujan yang kupakai pun seolah tidak berguna sama sekali, mengingat semua pakaian yang kukenakan tetap saja dalam keadaan basah. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya aku pun sampai di pos perizinan yang ada di kaki gunung itu. Namun sayangnya saat itu kondisi pos sangatlah sepi. Hanya ada satu buku tamu yang tergeletak di meja depan pintu dengan satu penjaga yang terlihat tertidur pulas di atas kursi panjang yang ada di dalam pos waktu itu. Kar, kok sepi ya? Terus gimana ini? Ya iyalah sepi, orang hujannya aja lebat kayak gini kok. Husus, diam. Kita isi aja nama kita bertiga di buku tamu itu. Diam-diam terus kita naik deh. Biar kagak bayar kita. Hehehe. Mumpung penjaganya lagi tidur, lumayan kan, sahut si Tegar. Dan akhirnya setelah Tegar selesai mengisi nama kita bertiga, aku pun malam itu mulai pendakian. Di awal pendakian semuanya nampak biasa saja.
trek yang licin dengan hujan yang tidak berhenti turun tentu saja membuat sangat berhati-hati dalam melangkahkan kaki. Terlebih lagi pandanganku malam itu juga mulai terbatas, ditambah sorot lampu senter yang memang menyala dengan sangat kurang terang. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.45 malam, aku dan rombonganku pun sampai di sebuah tempat istirahat yang biasa kami sebut dengan sebutan pos 1. Malam itu di pos tersebut aku sama sekali tidak melihat satupun pendaki lain selain rombonganku. Semuanya nampak sepi, seolah-olah hanya aku dan rombonganku yang saat itu mendaki gunung itu. Gimana kalau kita diriin tenda di sini aja? Kita makan malam sambil istirahat. Soalnya badanku gemeter kedinginan nih. Setelah mendengar keluhan Johan, akhirnya aku pun setuju untuk mendirikan tenda sementara agar aku dan rekan-rekanku bisa sedikit beristirahat. Dan disinilah semua cerita dimulai. Ketika tenda sudah berdiri dan aku sedang asik menikmati mie instan, tiba-tiba aku dan rekan-rekanku dihampiri oleh seorang pemuda yang terlihat dalam keadaan basah kuyup. Baju abu-abu dengan ikat yang ada di kepalanya masih kuingat dengan jelas jika waktu itu dia memang datang menghampiri tendaku. "Permisi mas, saya mau gabung. Soalnya saya nggak bawa jas hujan," ucap laki-laki tersebut dengan keadaan yang terlihat sangat kedinginan. "Oh iya mas, silahkan. Sini langsung masuk ke dalam saja mas," jawabku. Dan singkat cerita, akhirnya dia pun masuk ke dalam tendaku dan akhirnya kami pun berkenalan. Malam itu dia mengaku bernama Imam, dan anehnya dia juga mengaku mendaki gunung tersebut hanya seorang diri tanpa ada satupun orang yang menemani. "Nama saya Imam mas, saya sendirian di sini." "Hah? Naik sendirian malam-malam?" "Iya mas." "Ya udah, kita gabung aja mas biar rame," usul si Johan. "Iya mas, niat saya juga mau gabung sama kalian. Kalian cuma bertiga kan? Bahaya loh mas," imbuhnya. Dan setelah pertemuan kami malam itu, akhirnya kami pun sepakat untuk melanjutkan pendakian bersama-sama. Malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Langkah yang semakin berat dan hawa yang semakin dingin tentu saja membuat pendakianku semakin lama semakin berat saja. Langkah demi langkah aku lalui perlahan dan sesekali mendengar ocehan tegar yang sedikit mencairkan keadaan. Tapi anehnya, di tengah-tengah kami melangkah, tiba-tiba aku mencium bau busuk yang seolah mengikuti setiap langkah kakiku. Bahkan aku pun juga masih ingat bau busuk tersebut benar-benar tercium kuat berasal dari belakang tubuhku. Tapi namun sayangnya ketika aku menoleh ke arah belakang, waktu itu aku hanya melihat adanya Imam dengan tidak melihat siapapun selain dia. Ya, karena aku baru kenal dan kurang enak kalau harus menanyakan tentang bau busuk tersebut kepada Imam, akhirnya aku hanya diam dengan mulai membalut hidungku dengan buf kain yang ada di leherku. Dan seiring berjalannya waktu, kami pun akhirnya sampai di pos berikutnya. Di pos tersebut, hujan yang sebelumnya turun dengan lebat sesaat itu perlahan-lahan sudah mulai reda, tinggal hawa dingin yang semakin lama semakin menusuk saja. Aku dan rombongan pun akhirnya beristirahat dengan sesekali bercengkrama. Dan di saat itulah tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok laki-laki tua yang terlihat duduk tidak jauh dari tempatku beristirahat. Sosok tersebut nampak hanya memakai singlet putih kusam dengan sebatang rokok yang ada di tangannya. Dan dia tidak berhenti di situ saja. Selain terlihat ada tongkat di samping tempat duduknya, aku juga melihat sosok kakek tersebut menatap ke arahku dengan tatapan yang sepertinya kurang mengenakan. Melihat hal itu, tentu saja seketika tubuhku bergetar, jantungku berdetak dengan nafasku yang juga seketika ngos-ngosan. Dan dengan memalingkan pandanganku, aku pun memegang tangan Johan yang ada di sampingku dan memberi tanda bahwa aku melihat sesuatu yang harus dia lihat. Tapi namun sayangnya belum sampai aku memberitahu Johan, tiba-tiba pundakku ditepuk oleh Imam dan dia pun mulai memberitahuku jika semuanya akan baik-baik saja. "Sudah mas, jangan dihiraukan. Kita nggak mengganggu kok. Mereka datang karena mencium aromaku," bisik Imam. Mendengar hal itu pun aku sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan langsung menatap Imam dengan tatapan yang keheranan dengan maksud perkataan yang telah dia ucapkan. "Di sini saya hanya membantu biar jumlah kalian genap," imbuhnya. Mendengar hal itu tentu saja aku seketika terkejut dan masih saja kebingungan.
Namun sayangnya belum selesai aku merasa kebingungan, tiba-tiba Tegar mengagetkanku dengan ucapan yang menandakan jika aku harus melanjutkan perjalanan. "Udahan ya istirahatnya, kita lanjut lagi," ucap Tegar jelas. Mendengar hal itu, akhirnya aku pun melanjutkan pendakianku dengan perasaan yang sudah sangat tidak karu-karuan. Selama perjalanan, aku terus saja memperhatikan Imam yang kini berjalan tepat di depanku. Tulisan-tulisan bajunya di tasnya saat itu kubaca satu persatu, bahkan dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Malam itu tidak satu pun yang luput dari pandanganku. Dan di saat itulah aku mulai sadar jika Imam bukanlah orang biasa. Semua itu bukanlah tanpa alasan, karena menurutku selama pendakian ini dialah yang terlihat paling tenang di antara kami. Bahkan dia juga melihat apa yang baru saja aku lihat. Tapi hebatnya dia tidak sedikit pun terlihat gugup, karena mungkin dia tahu bahwasannya gugup adalah hal yang bisa berisiko bagi keselamatan jika kita dalam keadaan mendaki gunung. Mengetahui hal itu, akhirnya aku pun melontarkan beberapa pertanyaan kepada Imam, karena aku mulai curiga jika mungkin ada alasan lain kenapa Imam mau bergabung bersama kami. "Mas Imam sering mendaki sendiri ya Mas?" "Kalau di gunung ini sih iya." "Mas aslinya mana sih?" "Oh, aku asli sini Mas," jawabnya dengan tidak sekalipun menolehkan wajahnya ke arahku. Dan karena aku rasa pertanyaanku mengganggunya, akhirnya aku pun diam sambil tidak lagi menanyakan pertanyaan untuknya. Dan akhirnya singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di puncak gunung yang kudaki saat itu. Di puncak tersebut, dalam malam itu aku melihat hanya ada 2 tenda pendaki lain yang terlihat berdiri berjauhan di sudut-sudut puncak gunung ini. Bahkan aku juga masih ingat malam itu karena Imam ternyata juga membawa tenda sendiri. Akhirnya tendaku pun berdiri berjajar dengan tenda Imam yang memang berbentuk lebih kecil dari tendaku. Dan setelah semua tenda berdiri, akhirnya kami pun duduk bercengkrama di depan tenda dengan mulai membuat secangkir minuman hangat yang kuharap bisa sedikit menghangatkan tubuhku. Singkat cerita, di tengah-tengah aku sedang menikmati secangkir minumanku, lagi-lagi pandanganku teralihkan dengan sosok laki-laki tua yang sama dengan yang aku lihat sebelumnya. Tapi di sini anehnya, kali ini dia tidak hanya 1 orang, melainkan ada sekitar 5 orang yang terlihat menyebar mengelilingi tendaku saat itu. Mereka semua berpakaian sama dengan tongkat kayu yang ada di tangannya. Ada yang duduk, ada yang jongkok, ada juga yang berdiri. Semua bersama-sama menatap ke arah tendaku dengan tatapan yang terlihat penuh dengan ancaman. Mengetahui hal itu, aku pun seketika memandang ke arah Imam yang saat itu juga terlihat memandangi sosok kakek-kakek yang terlihat di setiap sudut puncak gunung tersebut. Dan tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya aku mengajak Tegar dan Johan untuk segera masuk ke dalam tenda dan tidak sekalipun menceritakan apa yang sebenarnya sudah kulihat. Bro, kita istirahat aja yuk, aku udah capek nih." "Alah bentar, masih enakan di luar nih," jawab Tegar. "Benar, mending kalian masuk sekarang aja," saut Imam dengan suara kencang sambil menoleh ke arahku dan rekan-rekanku seraya memberi tanda jika di luar tenda keadaan sudah menjadi sangat berbahaya. Ketika di dalam tenda, akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, karena saat itu Tegar mulai resah dengan tingkah laku Imam. "Lu ngapain sih nurut sama si Imam? Dia tuh sok-sokan perintah kita aja suruh masuk tenda. Emang dia tuh siapa?" protes si Tegar. Udah, kita nurut aja deh Gar. Soalnya sebenarnya aku tadi lihat kayak ada hantu di gunung ini." Yang bener lu," saut si Johan. "Iya Jo, nah tapi si Imam ini kayaknya sudah sering kesini nih, jadi udah terbiasa dengan gituan. Mending kita nurut aja deh biar kita aman." Bro, emang gimana hantunya? Aku kok jadi penasaran sih," saut si Tegar. Udah, nanti aja kalau di rumah aku ceritain." Dan setelah obrolan di dalam tenda malam itu, akhirnya kami pun tetap bertahan di dalam tenda dengan sesekali mengintip ke arah luar tenda untuk memastikan keadaan tetap baik-baik saja. Tapi anehnya, setiap aku mengintip keluar tenda, malam itu aku melihat Imam tetap duduk di posisinya dengan sesekali terlihat mengobrol dengan seseorang yang tidak ada wujudnya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku semakin tidak nyaman dan tidak berani lagi untuk keluar dari tendaku malam itu.
Bahkan malam itu aku juga kembali mencium bau busuk yang tercium lebih menusuk. Dan tidak hanya aku, kali ini Johan dan Tegar pun juga ikut mencium bau busuk yang memang sebelumnya sudah aku cium tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja, malam itu aku juga mendengar tiba-tiba ada seseorang yang berjalan pelan mengelilingi tendaku dan sesekali melempari tendaku dengan gumpalan-gumpalan tanah yang kuduga kuat semua itu memang sengaja dilakukan untuk menggangguku dan rekan-rekanku. Detik demi detik, hingga saat ini masih sangat teringat jelas di ingatanku. Waktu seolah berjalan sangat lambat, ditambah dengan sesekali suara auman, tangisan hingga teriakan saat itu benar-benar terdengar jelas dari arah sekitar tendaku. Aku dan kedua rekanku malam itu benar-benar sangat ketakutan dengan tubuh yang tidak bisa lagi berhenti gemetar tidak karuan. Botol air mineral yang sudah penuh dengan air kencingku ditambah dengan makanan yang tetap utuh dalam tenda ini benar-benar menandakan jika malam itu kami sama sekali tidak berani keluar dari dalam tenda, hanya bertahan di dalam tenda meskipun apapun yang terjadi. Bahkan kami juga sempat bergiliran mengintip ke arah luar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan kali ini bukan hanya aku saja, akhirnya semua pun melihat apa yang sebenarnya sudah aku lihat. Sosok kakek-kakek tua dengan tongkatnya malam itu ternyata sudah terlihat duduk tidak jauh di depan tenda kami. Dan tidak hanya itu, Johan pun mengaku juga melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang juga sedang menatapi tendaku dengan sesekali memutar-mutar lehernya ke kanan dan ke kiri. Malam itu tendaku benar-benar seolah dikepung oleh makhluk halus penunggu gunung tersebut. Mereka secara bergiliran mengganggu bahkan memanggil-manggil namaku agar aku mau keluar dari tendaku saat itu. Akhirnya setelah semalaman bertahan, sekitar pukul 5 pagi aku mulai berani membuka tendaku karena aku mendengar suara pendaki lain yang terdengar tertawa riang seolah menjambut matahari terbit yang sudah menjadi ciri khas dari gunung ini. Namun anehnya, setelah aku membuka tenda pagi itu, aku tiba-tiba tidak lagi melihat adanya tenda yang berdiri selain tendaku. Kondisi puncak sangatlah sepi, dengan hanya ada sisa-sisa snack dan sampah yang berjajaran di sana-sini. Dan tidak hanya itu saja, tenda imam yang sebelumnya ada tepat di sampingku pun malam itu juga tiba-tiba menghilang entah kemana. Padahal seingatku malam itu aku, Johan dan Tegar tidak ada yang tidur sama sekali. Jika imam turun dulu mungkin salah satu dari kami pasti ada yang mendengarnya. Tapi tidak ada satupun dari kami yang mendengar suara imam membereskan tendanya. Bahkan kami semalaman hanya mendengar suara-suara aneh yang terdengar sangat menyeramkan. Mengetahui semua itu, akhirnya aku dan kedua temanku pun bergegas membereskan tendaku untuk pergi meninggalkan gunung yang kudaki ini. Ditambah suara tawa pendaki lain yang sebelumnya terdengar sangat jelas, saat itu pun ternyata juga tidak ada wujudnya. Hal itu tentu saja membuatku semakin mempercepat tanganku untuk membongkar tendaku agar aku bisa segera pergi dari gunung tersebut. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya kami bertiga pun berjalan turun dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Tidak ada lagi candaan dari Tegar maupun ucapan dari Johan. Kami bertiga hanya diam dengan terus menatap ke depan dengan perasaan yang sudah ketakutan. Dan anehnya, setelah beberapa lama aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan kencang dari arah belakang yang setelah kutoleh, ternyata sumber suara tersebut adalah imam yang berteriak dengan melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan seraya mengucapkan selamat tinggal. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika berlari kencang dengan diikuti Johan dan Tegar yang juga ikut berlari karena ketakutan. Dan akhirnya setelah beberapa jam lamanya, aku pun sampai di pos pendaftaran yang selanjutnya. Kami pun menceritakan apa yang sudah terjadi kepada kami. Di sini memang pamali mas, kalau naik dengan jumlah ganjil. Kalau maksa naik, ya akhirnya gitu mas. Kalau nggak diganggu, ya pasti ada yang ikut gabung. Saya kemarin gak lihat waktu sih kalian naik. Kalau saya lihat waktu kalian mau naik dengan jumlah ganjil, pasti saya akan tahan dulu, nunggu rombongan lain. Terang petugas loket. Ya mana ada rombongan lain pak. Orang kemarin aja hujannya deras banget. Kalau babatan saya pasti ujung-ujungnya saya gak jadi naik. Toh gak ada pendaki lain selain kami di atas sampai pagi ini. Saya turun tadi juga gak ketemu pendaki yang lagi naik kok pak, sahut Tegar dengan lugas. Loh, kata siapa sepi mas? Ini kan hari Minggu, nggak mungkin lah gunung ini sepi.
Ini lo lihat, hari ini ada 48 pendaki yang naik termasuk kalian. Yang naik hari Sabtu kemarin ada 35 orang, dan yang naik pagi ini baru ada 10 orang. Lah, itu lihat, semua kendaraannya juga diparkir di sebelah pos ini. Jawab petugas pos pendaftaran dengan menunjukkan buku registrasi pendaftaran para pendaki kepada kami. Mendengar hal itu, tubuhku seketika lemas dengan tidak lagi mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Semuanya nampak sepi di mata kami, namun sebenarnya banyak pendaki lain yang sedang mendaki gunung ini. Dan setelah semua kebingungan yang belum kami pahami, akhirnya aku pun mengajak semua rekanku untuk segera pergi meninggalkan gunung ini. Sesampainya di rumah, aku pun masih dipenuhi rasa trauma, kebingungan, dan ketakutan setelah kejadian yang telah ku alami. Bahkan Johan pun juga kudengar dibawa pergi oleh keluarganya ke tempat salah satu tokoh agama yang ada di kotanya. Karena menurut keluarganya, setelah turun dari gunung tersebut, setiap malam orang tua Johan sering mendengar Johan berteriak-teriak sendiri seolah sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan akhir dari cerita, setelah semuanya selesai, kini aku sudah jarang sekali pergi mendaki gunung. Ya, karena selain sibuk dengan semua pekerjaanku, pengalaman itu tentu saja memberikan pelajaran tersendiri bagiku. Namun terlepas dari itu semua, aku tetap bersyukur karena aku bisa turun dengan keadaan baik-baik saja. Semoga dengan adanya pengalaman sepilu itu bisa membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam mendaki gunung-gunung yang ada di negeri ini.